berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cintamu membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Selamat malam penonton setia TA TV dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan kami sebuah program baru di TA TV, yaitu dengan tajuk Aspirasi Jawa Tengah. Dengan tema positif COVID-19 melebihi angka 1 juta. Bagaimana Jateng menyikapinya? Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 1 juta hingga bulan Februari 2021. Lantas bagaimana dengan adanya angka yang begitu masih tinggi COVID-19 di Indonesia ini, pemerintah menerapkan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berlangsung di Jawa dan Bali pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021, kemudian diperpanjang hingga pada tanggal 8 Februari lalu. Ada 3 wilayah besar di Indonesia, dan terutama di Jawa Tengah. Wilayah itu ialah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Bagaimana pelaksanaan PPKM di 3 wilayah besar tersebut, serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakatnya, serta seberapa besar pengaruhnya dalam menekan angka COVID-19 di Jawa Tengah. Acara di malam hari ini akan dipandu oleh host kita tentunya yang nanti akan Ovi dampingi di malam hari ini ya. Inilah dia, kita panggil untuk menemani Ovi di sini. Ada Bapak Bonaventura, SH.MH. Selamat malam. Selamat malam Pak Bona. Prokes kita pertahankan ya. Iya betul. Jadi kalau tidak salah tadi sudah disampaikan ya, bahwa tema kita malam hari ini untuk positif COVID-19 itu sudah di atas 1 juta. Betul Ya. sekali Pak. Bagaimana Jawa Tengah mensikapinya itu? Nah, Nampaknya pada malam hari ini sudah ada tamu-tamu kita yang sangat potensial untuk bisa ngendikan bagaimana Jawa Tengah mensikapi kenaikan COVID yang secara nasional masih di atas 1 juta tersebut. betul sekali. Monggo, kira-kira siapa bisa diaturi rawuh dan lenggah di tempat kita. Iya, Monggo. dan yang akan menemani Pak Bona serta Ovid di malam hari ini pemirsa ialah Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, yaitu ialah Bapak Ahmad Abdul Hamid. Ya. Iya, Bapak betul Abdul sekali. Hamid. Bapak Abdul Hamid. Kemudian dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Monggo, ada Mas Abdul. Selamat malam. Bisa berada di Iya. bisa di sebelah sini. Bapak mungkin ya saya panggilnya ya Pak ya. Ya Bapak Abdul Bapak Hamid. Abdul Hamid, Pak. Ini kalau di DPRD Provinsi Jawa Tengah biasa dipanggil nama akrabnya, Akrabnya? Pak Amek. Oh, Pak Amek. Boleh dalam kesempatan ini nanti kita panggil Pak Amek ya. Oke, monggo dilanjut Oke. Mbak Ovi. Baik, selanjutnya narasumber kita ialah dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, ada Dr. Yulianto. Selamat malam, Dokter. Wilujeng rawuh Pak Wilujeng Yulianto. rawuh. Sibuk terus ya ini ya. Yang punya gawe pandemi namanya.
Iya. Katuran lenggah, monggo. Semoga Bapak ada di tengah, silakan. Dan selanjutnya pemirsa ialah last but not least, kita memiliki salah satu pengamat sosial dan juga dosen sosiologi UNS Pak Bona, yaitu adalah Dr. Derajat Trikartono MSI. Monggo Selamat malam Pak Derajat. Derajat Katuran Pinara. Monggo silakan. Dan pemirsa maka dari itu Pak Bona juga katuran lenggah sumonggo. Aduh, terima kasih. Yang tuan rumah pun harus di Iya, kita dudukkan bersama-sama berarti ya Pak ya. Oke. Monggo, setelah itu Baik. juga Mbak Ovid juga lenggah dong. Enje, Iya, pastinya menemani soalnya ya. Iya, aduh. Wah. Para pemirsa Mhm. TA TV dimanapun panjenengan semua berada, mungkin ini perdana tayang. Iya. Dan betul seterusnya sudah disampaikan belum tadi? Mungkin kita 1 bulan akan ada beberapa sesi Iya. untuk kita bisa bertatap muka di sini. Baik. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang sangat potensial untuk bisa mengetahui bagaimana aspirasi Jawa Tengah. Begitu. Iya. Ini baik mungkin bisa kita mulai diskusi kita. Nampaknya ini sudah banyak yang mau disampaikan. Tapi kita harus melihat data dulu Pak Yulianto. Oh nanti koreksinya kalau data itu tidak tepat ya. Walah, data itu dinamis Pak. Ya dinamis, tapi paling tidak saya mengacu dari kondisi data kemarin hari Senin dan hari ini. Mohon nanti dikoreksi seperti itu. Kalau secara nasional per tanggal 8 Februari ini mencapai 1.166.79. Oh iya. Ya itu nasional. Iya. Kalau kita rinci lagi, kasus aktif terkonfirmasi 171.288. Iya. Kemudian sembuh, ini terkonfirmasi 963.028. Meninggal, ini 31.763. Ini data nasional, Pak. Iya. Kemudian, kalau Jawa Tengah, mesti kan tadi bagaimana Jawa Tengah? Iya. Tema kita pada malam hari ini. Iya. Ini data yang kita dapatkan dari Bapak tentunya. Ya, Dari corona.jatengprof.go.id. Kemarin aktif 10.358. Iya. Kemudian sembuh 117.709. Iya. Kemudian meninggal 8.574. Iya. Pada hari ini aktif ini agak sedikit peningkatan Pak nampaknya 10.410. Iya. Kemudian sembuh 118.831. Kemudian meninggal 8.640. Dari totalitas kalau kemarin saja sehari Iya. itu 136.641. Iya. Kemudian hari ini 137.881. Iya. Ini data Pak, Ya, itu ya, yang kita ya. dapatkan dari corona.jatengprof.go.id. Iya. Sekarang kira-kira yang kita nyuwun perso dengan Pak Yuli yang Senopati ini pun dalam penanggulangan COVID-19 ini. Itu mesti kita harus banyak eksplor dari beliau. Betul. Itu pertama izin Pak Ame, Pak Derajat, kita nyuwun perso Pak Yulianto Langung Rumiyin. Jadi tadi sudah disampaikan itu ada beberapa sudah yang di secara nasional ada pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Kemudian Pak Jokowi juga sampai malah menginfokan nanti sampai kecamatan sampai seperti itu. Ya. Lah yang jadi pertanyaan terkait PPKM tersebut, ini pergerakan data positif dan selama PPKM Ya. yang termonitor oleh Dinkes. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan kemarin itu sudah mulai ada vaksin dan seterusnya. Ini apakah cukup berdampak begitu? Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Pak Yulianto, monggo. Ya, jadi penyakit ini COVID-19 ini adalah penyakit menular langsung Nggih. dari satu orang ke orang lain, tidak melalui binatang, tidak melalui vektor, tapi menular langsung ya, melalui droplet atau percikan dari mulut maupun hidung itu ke orang lain. Nah,
Karena ini menular langsung, maka cara memutus mata rantai penularannya adalah menjaga jarak satu dengan yang lain. Iya. Pertama itu. Kedua, tempat atau organ untuk pas mengeluarkan virus tadi ditutup. Pakai masker. Pakai masker. Iya, iya. Bagi orang sehat, tempat masuknya virus juga ditutup, maka pakai masker. Itu Iya. adalah upaya yang kita. Lalu tangan kita ini juga bisa menularkan. Misalkan virusnya ada di meja ini, saya pegang, lalu saya pegang mulut, ini juga menularkan. Maka kenapa harus cuci tangan pakai sabun terus itu? Itu namanya 3M. Iya. Ada yang menambahi 2M lagi, ya, meminimalisir mobilitas, ya, dan menghindari kerumunan. Ada yang seperti itu. Monggo lah 3M plus 2M jadi 5M boleh. Itu siapa yang melakukan? Kita semua, masyarakat semuanya, ya. Lalu yang kedua adalah 3T, ya, tracing, test, and treatment, ya. Jadi kita akan melakukan testing sebanyak mungkin, semua penduduk kita dilakukan testing, yang positif nanti diisolasi, ya. Iya. Yang tidak ada gejala cukup isolasi di tempat khusus, yang bergejala di rumah sakit, ya, seperti itu. Lalu yang sakit diobati, ya. Itu namanya 3T, ya. Satu lagi yaitu vaksinasi yang sedang kita laksanakan. Jadi 3 hal ini kalau kita lakukan dengan baik, maka pandemi ini akan segera berakhir. Sambil menunggu vaksinasi yang sedang berjalan ini, maka kita mencoba tadi 3M, 3T tadi. Nah, supaya lebih fokus bagaimana? Karena di Jawa Tengah itu tidak semua desa, tidak semua kecamatan sebenarnya ada kasusnya. Banyak loh kecamatan yang tidak ada kasusnya, banyak desa yang nggak ada kasusnya, ya. Maka dipilihlah yang zona-zona merah yang mana kasusnya ada. Itu yang kita lakukan PPKM, namanya PPKM mikrozonasi. Mikrozonasi. Ya, jadi Sampai tingkat kecamatan tadi ya? sampai tiap RW. RW ada. Oh, kita punya data sampai RW. Bahkan sampai RW ya Pak? Iya, tidak semua RW ada kasusnya. Yang nggak ada kasus ya nggak usah dilakukan PPKM. Tapi yang ada kasusnya kita lakukan PPKM, begitu. Ya, jadi tidak digebyah-uyah itu sekarang, tetapi dipilih mikrozonasi itu zona-zona di tingkat komunitas paling bawah, dalam ini RT dan RW. Ya, kalau lebih besar lagi desa kelurahan, itu yang kita pilih. Ya, jadi yang dilakukan PPKM itu yang ada kasus-kasus seperti itu. Gitu. Nuwun sewu Pak Iya. Yulianto. Kita melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Begitu seseorang, sekarang kan modelnya sudah tidak rapid test lagi. Ya, Kan begitu. Iya. Yang apa namanya rapid antigen. Kan Antigen, begitu. betul. Konon lebih itu juga rapid test itu. Ya, rapid test, tapi antigen. model antigen, Iya, iya, agak iya. tingkat akurasinya mungkin lebih tinggi Iya, iya. begitu. Begitu seseorang Iya. diketahui bahwa beliau itu terpapar, Iya. begitu. Ya, Automatically yang kita ketahui ini di tengah Iya. masyarakat, ya, data itu langsung mengalir sampai ke RT RW-nya Iya. melalui puskesmas. ya, ya, ya. Sehingga mulai konsep jogo tonggo itu bisa berlangsung seperti itu. Iya, iya. Namun yang kita perlu tanyakan Pak Yulianto, seseorang yang sudah terpapar kemudian nanti dikawal oleh mulai dari tingkat RT RW sampai puskesmas kecamatan, Ya. apakah ada upaya tracing yang dilakukan terhadap orang yang kena itu sebelumnya itu ketemu siapa aja? Iya, Itu Iya. keluarganya ketemu siapa aja? iya, Karena rata-rata hanya cukup berhenti di situ, perlu kalau apa namanya tanpa gejala, iya, begitu ya, iya, OTG, iya, iya, itu mungkin bisa isoman. iya, iya, Ya, tapi kalau yang dengan gejala itu tidak sekedar isoman, Iya, bukan iya, begitu. iya, iya. Dirujuk ke rumah sakit. iya. Yang kita tanyakan Pak Yuli, Iya. mumpung Pinanggih ini Iya, iya. banyak. Nah, cara men-tracingnya bagaimana? Ya, Seseorang sudah kena, dia mau habis ketemu siapa, keluarganya habis ketemu siapa, karena itu penularannya kan di situ. iya, iya, iya. Begitu. Iya. Terus seperti Pak Yuli. Iya, itulah namanya T yang pertama, tracing. Ya, Tracing, ya. tracing, penelusuran. Jadi bagi indeks case yang positif tadi, akan kita telusur 14 hari terakhir itu ketemu dengan siapa saja. 14 hari. Iya, ketemu dengan siapa. Ketemu itu juga, lebih spesifik lagi kontak erat. Kontak erat itu kontak yang dalam jarak kurang dari 1 meter
seperti kita ini. Iya, iya. Mungkin hingga bersentuhan juga ya Pak ya? Ya, Bisa, itu iya. dan itu kira-kira ya 15 menit gitu. Nuwun sewu, masyarakat frekuen. biar perso Pak. Ya. Produkmu ya gitu. Ya, ya, ya. Itu ya. Gimana, Pak? Yang melakukan tracing siapa? Puskesmas kah? Atau Ya, sebentar. Apa, itu definisinya dulu. Oh, definisi. Jadi kalau saya misalkan saya positif, saya ketemu orang halo dada, itu bukan kontak erat. Berarti tidak perlu kita sampaikan ketemu dengan dia gitu ya? Ya. Pak? Kontak erat itu yang dekat, contoh satu rumah, gitu. Yeah. Satu rumah itu pasti kontak erat. Iya, Gitu, betul. ya. Jadi kalau Itu, ketemu Mbak. teman di jalan, halo, ketemu tetapi bukan kontak erat. Ah. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya kontak erat atau close contact ya. Nah, itu siapa yang melakukan? Itu ada tracer namanya, tracer. Tracer. Ya. Tracer itu ada petugas yang melakukan penelusuran seperti itu. Namun demikian, petugas tracer yang ada di puskesmas itu sangat terbatas. Oke. Jadi tidak mungkin akan mengcover semua rumah tangga di satu wilayah kecamatan. Maka harus dibantu oleh para relawan ya, atau siapa saja yang mau ya. Nah, Oke. konsep mikrozonasi itu nanti tracer itu yang akan dibantu oleh relawan dan oleh TNI Polri. Dalam hal ini kalau TNI itu Babinsa ya di tingkat desa, kalau Polri itu Babim Kamtibmas ya, Iya, itu Polri. akan membantu. tingkat kecamatan Ya, itu? Ya. dan itu kami akan melakukan pelatihan bagaimana cara melakukan tracing yang benar, Yang seperti itu. efektif Ya, juga. Iya. Lalu kedua tentunya sistem aplikasi untuk itu harus dibangun gitu. Dan normatifnya seseorang itu ketemu dengan orang lain dalam waktu 14 hari itu sekitar 30 sampai 35 orang. Nah, makanya kita harus cari itu 30 sampai 35 rata-rata ya. Oh. Itu akan kita cari. Tetapi belum tentu semuanya close contact. Belum tentu Belum ya. tentu, mungkin yang kontak erat hanya 5. Yang 5 itulah kita tes. Dengan nanti kita sediakan rapid test antigen itu gitu. Begitu. Lalu yang positif isolasi gitu. Jeh, Pak Yulianto, Ye. mungkin nanti kita lebih eksploratif lagi di Dumateng Panjenengan. Ya. Tapi di sini karena ada Bapak Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentu saja dari sisi kebijakan makro, kira-kira dos pundi, Pak Ame, apa yang sudah dilakukan oleh Dinkes ini? Apakah sudah memenuhi harapan masyarakat atau dos pundi? Dos pundi? Karena ini masih nampak ada peningkatan, walaupun tidak sesignifikan beberapa saat yang lalu. Peningkatan COVID-19 kalau -nya. fenomena ini kan memang kita mengalami beserta dengan negara-negara yang lain. Artinya sisi pemakluman ini semuanya memang merasa ini seolah-olah mendadak dan semua kaget dengan sistem yang baru. Ya. Dinas Kesehatan tentunya tidak akan punya perangkat yang cukup untuk bagaimana mengatasi ini secara langsung karena ini tanpa perencanaan dan lain sebagainya. Ya pertama memang kelemahan negara kita kurang jujur yang efektivitas awalnya dalam mengakui ketika itu di bulan akhir November tapi kita baru Februari baru dibuka. Sampai di Jawa Tengah ini mulai bahkan pernah booming yang paling besar, peningkatan yang sangat tajam di Jawa Tengah. Artinya dalam kapasitas ini jumlah masyarakat di tingkatan Jawa Tengah yang begitu banyak ini akan menyita struktur pemerintahan dalam ini yang memang wajib untuk berperan dan turun di masyarakat. Beberapa tahun kemarin kita di DPRD juga menyetujui dengan anggaran 2,2 triliun bagaimana Cukup besar itu untuk Jawa Tengah. secara khusus itu menanggulangi dari berbagai sektor untuk menekan angka positif di Jawa Tengah. Oke. Ada dua hal yang kita memang membuat, kalau bahasa anak mudanya, mohon maaf saya agak muda Mas. Oke. Ya. Bahasa mudanya ya. Bahasa Galau. muda, ini sesuai usia Pak ya. Galau, bagaimana spektrum di Dinas Kesehatan, pasti semua aktivitasnya itu harus diam. Artinya harus terhenti, harus stop. Dan baru itu dilakukan tracing. Ketika tracingnya itu lari-lari, mana bisa nanti Dinas Kesehatan
bisa nemu korban-korban yang ada atau mereka yang punya potensi OTG tanpa gejala dan lain sebagainya. Dan ini nanti akan kita Tapi bahas. konsep ekonomi masyarakat harus bergerak karena mereka setiap hari dengan mencukupi kebutuhannya itu harus bergerak dan nggak bisa. Sehingga teori ini kalau Pak Jokowi bilang ada rem dan gas. Iya, Kalau betul gasnya sekali. terlalu Saatnya kebablasan, direm, saatnya digas. iya. Mas Ame, Pak Ame, Nun Sewu. Namanya kayaknya ada yang boleh. Betul sekali. Monggo, Jadi Mbak. nanti sebelum kita, Nanti kita lanjutkan lagi. membahas Oke, lebih siap. dalam lagi ya Pak ya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu iklan berikut ini. Nun Sewu, nanti diteruskan aja. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar Usai Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, kini giliran Provinsi Jateng melaksanakan pencanangan vaksinasi imunisasi COVID-19 pertama. Acara yang digelar di RSUD Tugurejo Semarang ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Jateng Taj Yasin, dan beberapa pejabat Forkombinda dan MUI Jateng. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan semua masyarakat sudah semestinya mendapatkan vaksin untuk melindungi dari COVID-19. Vaksin COVID-19 sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat ingin mengikuti imunisasi. Meski tidak sedikit masyarakat yang meragukan soal vaksin tersebut, namun politisi dari fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin sudah layak, halal, dan aman untuk disuntikan ke masyarakat. Ini bagian dari mensukseskan program pemerintah saya kira, dan bagian dari meyakinkan masyarakat kalau nanti kemudian sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat bawah ini kemudian melakukan vaksinasi, masyarakat harus punya kesadaran, masyarakat harus punya keberanian dan turut mensukseskan untuk program vaksinasi ini. Tidak ada gejala apapun, tidak ada kendala apapun. Satu, jelas penanganannya cepat, lalu kemudian aman, lalu kemudian halal, dan tidak sakit. Selain mendukung program pemerintah, imunisasi COVID-19 juga merupakan upaya untuk memberikan kesadaran sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap vaksin yang akan disuntikan, didukung dengan penanganan yang baik dari Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga proses imunisasi tersebut layak untuk diikuti oleh masyarakat. Dari Semarang, tim Warta Legislatif melaporkan. DPRD Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan terbaik laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2020 dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia baru-baru ini. Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK ini menyatakan penghargaan LHKPN merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Melalui LHKPN, uang atau harta penyelenggaraan seperti anggota DPR dan DPRD bisa dipantau, termasuk persoalan gratifikasi. Pantauan ini dilakukan karena kinerjanya ditujukan untuk melayani publik. Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusrianto usai menerima penghargaan mengungkapkan penghargaan dari KPK ini menunjukkan anggota legislatif Jateng telah tertib dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahun. DPRD Provinsi Jateng secara resmi telah menandatangani Fakta Integritas dengan KPK untuk mencegah korupsi, antara lain melalui pelaporan LHKPN. Ini kami ucapkan terima kasih kepada KPK dan itu menjadi tanggung jawab kami
tetap tertib di dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahunnya. Harapannya nanti teman-teman juga di DPRD Provinsi tertib melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Karena kita sudah punya fakta integritas pada waktu pelantikan itu dengan KPK. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, selain DPRD Jateng, penghargaan juga diberikan KPK kepada Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik se-Indonesia. Tim Warta Legislatif melaporkan. Setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan bagi 14 calon anggota KPID periode 2021-2024, Komisi A DPRD Provinsi Jateng baru-baru ini melaksanakan pemilihan calon anggota KPID Jateng yang dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam pemilihan yang digelar layaknya pemilihan umum ini, sebanyak 19 anggota komisi memberikan suaranya dengan mengambil kartu suara dan memilih calon di bilik suara. Hasilnya dari 14 orang akhirnya didapatkan 7 nama calon anggota KPID Jateng periode 2021-2024. Mereka adalah Anas Syahrul Alim memperoleh 16 suara, Sonaka Yuda Laksono 14 suara, Muhammad Aulia Asyadin 14 suara, Yogyo Susaptono 14 suara, Ari Yusmin Darsih 12 suara, Asi Budi Astuti 12 suara, dan Ahmad Junaidi 12 suara. Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengungkapkan, kepengurusan KPID Jateng baru ini diharapkan lebih banyak mengedepankan melakukan pembinaan daripada pembinasaan terhadap lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Pasalnya, ke depan tantangan lembaga penyiaran semakin berat dengan adanya digitalisasi. Kita berharap KPID ke depan ini, seperti yang kami katakan beberapa hari sebelumnya, KPID ini lebih banyak melakukan pembinaan, bukan melakukan pembinasaan, karena kita tahu KPID ini ke depan tantangannya cukup berat. Pertama, kita akan menghadapi ASO, jadi istilahnya perubahan dari analog ke digital di tahun 2022. Hasil pemilihan anggota KPID Jateng tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD dan penetapannya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari Semarang, tim Warta Legislatif melaporkan. Kata rindumu semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang kembali dalam acara terbaru TATV, yaitu adalah Aspirasi Jawa Tengah. Masih bersama tentunya dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Dan juga Okvid ingin memberikan informasi kepada Anda semuanya, para pemirsa TATV yang selalu setia dimanapun Anda berada, bahwa selama acara interaktif ini juga kami menerima telepon interaktif dari Anda. Dan Anda dapat menghubungi nomor 0271 857 555. Pembahasan kita tadi telah sampai pada Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Silakan kembali kepada Pak Bona. Terima kasih Mbak. Langsung saja ke Pak Amek, Pak Ketua Komisi. Monggo pun lajengaken. Jadi mungkin sekedar ditambahkan juga sampai seberapa jauh efektivitas dari program yang sudah disampaikan Pak Yulianto tadi di tengah masyarakat, juga sampai ke situ Pak Mek. Monggo.
Nah, saya nyebut ini, Pak Yulianto belum menyebutkan satu program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tapi artinya dalam hal tadi banyak dikatakan itu memang teori-teori, definisi-definisi yang memang itu bagaimana di dalam kedokteran atau kesehatan segmennya memang itu yang harus dilakukan. Ya, tinggal capaiannya, bagaimana perencanaannya sampai desain tingkat diperkirakannya sampai maksimalnya Jawa Tengah akan melakukan apa untuk antisipasi yang paling mendesak dalam skema yang kemarin di tahun kemarin pendanaan yang sebegitu besar. Terus nanti di tahun depan juga ini rencananya Pak Gub juga akan nge-range lagi pendanaan sampai yang khusus untuk COVID ini sampai 1 triliun. 1 triliun artinya nanti desain apa yang akan dilakukan oleh Jawa Tengah di tahun ini kita tunggu juga. Kami di komisi beserta Ketua DPRD Pak Bambang juga akan menganalisa lebih jauh dan lebih detail. Karena saking bagaimananya realitas di masyarakat dan kinerja kita di pemerintahan, terus berbagai sektor yang kadang beberapa kurang mendukung dalam kegiatan-kegiatan penanganan COVID ini ada apa? Bahasanya gembreget sendiri-sendiri. Yang kesehatan itu ya harapannya bagaimana sih aktivitas itu berhenti dan lain sebagainya. Tapi satu contoh kasus sosial saja pernah masjid-masjid di pinggir jalan itu untuk ditutup. Ditutup itu kalau kelamaan itu sudah ada yang bersuara Pak Derajat. Lah itu masjid ditutup, kenapa pasar yang tiap hari aktivitasnya tidak ditutup juga? Artinya nanti prokes yang di situ memang dimainkan oleh pemerintah. Bagaimana hajatan silahkan, mau acara apa silahkan, tapi harus protokol kesehatan. Maksimal orang yang hadir, jarak dengan 3M yang diperketat dan itu diselenggarakan. Selama ini memang sih bisa tertib di masyarakat Jawa Tengah, tapi harus diakui juga di beberapa desa yang mungkin yang dalam capaian tesnya itu 0 atau belum tertes, itu sudah lupa cara memakai masker. Mereka punya pasti, karena sosialisasi tidak kurang-kurang, mulai Jogotongo, relawan, terus perusahaan-perusahaan CSR yang membagi masker punya. Tapi mereka dalam acara rutinan malam Jumat, malam Rabu dan lain sebagainya kadang sudah hampir lupa. Pernah saya juga mendatangi di dapil saya sendiri daerah Batang, itu juga hanya kami dan tim kami saja yang bawa masker. Yang lain itu sudah tidak membawa masker. Saya agak motong pembicaraan Pak Ame. Kira-kira yang menjadi akar permasalahan itu di mana? Sebelum nanti kita ke Pak Dr. Derajat. Pertama, kelemahan pemerintah ketika misalkan ada pembatasan kegiatan masyarakat. Itu perangkatnya yang memang tidak bisa dikuatkan dengan aturannya bagaimana. Mana yang harus ditutup, mana yang boleh buka, dan bagaimana sanksi ketika masyarakat melakukan itu. Nah, ketegasan itulah yang menurut kami itu menjadi standar ukuran tingkat ketercapaian dan tingkat evaluasi tidak berhasilannya seberapa harus jelas. Kalau hanya surat edaran ya susah. Surat edaran gubernur 2 hari di Jateng di rumah saja. Yang Bupati Sragen kok saya khawatir 2 hari di rumah itu bisa meningkatkan potensi kehamilan dan lain sebagainya. Yang di beberapa kabupaten kota mereka juga memberikan satu kebijakan-kebijakan tersendiri. Artinya simpang siurnya di masing-masing kebijakan ini masih membuat terngiang masyarakat bahwa ini ya kebebasannya masih ada, masih longgar. Dan nyata-nyatanya saya nggak pakai masker, saya nggak pakai prokes, ya sehat-sehat saja. Malah kadang-kadang yang terlalu khawatir itu yang kena dan seterusnya. Artinya harapan masyarakat bagaimana kita di DPRD yang menilai kalau protokol kesehatan, aturan sampai tingkat punishment-nya modelnya seperti apa dan ukurannya itu akan jelas. Begitu. Oke. Pak Ame tadi bicara sampai tingkat punishment. Ini ada sosiologi Pak. Betul. Pak Dr. Derajat ya. Jadi dari aspek sosiologis, nampak-nampaknya baik dari DPR juga ada sedikit kritik tadi bicara soal punishment. Namun Pak Yulianto mempersiapkannya juga sampai tracing itu sudah melibatkan beberapa relawan, elemen masyarakat, begitu Pak Yulia.
Dari aspek pendekatan sosiologis, Pak, itu sebenarnya juga bisa dikatakan sudah standarnya masuk. Namun COVID-nya masih menaik, walaupun tadi kita sebutkan di depan, 1 hari pun masih ada peningkatan, walaupun tentunya tidak signifikan. Kalau kita Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional kan begitu. Kira-kira Pak, persoalan apa yang muncul dari kacamata sosiologis? Apakah tingkat kesadaran masyarakatnya kurang? Atau tingkat kehadiran pemerintah yang kurang? Atau faktor-faktor lain? Misalnya, ini kan telur sama ayam bulan mana? Nah, itu kan seperti itu. Monggo Pak Derajat, kita kados pundi menika. Jadi ada 2 hal ya. Kalau kita bicara efektivitas intervensi atau program pemerintah dalam penanganan COVID atau yang disebut dengan kebijakan protokol kesehatan COVID ya. Itu ada 2 problem. Yang pertama adalah dia akan berhadapan dengan perilaku sehat masyarakat. Perilaku sehat masyarakat itu ada 3. Pertama, cukupkah pengetahuan dia tentang penyakit itu dan resikonya. Kedua, bagaimana sikap dia terhadap resiko itu. Apakah itu mencemaskan, menakutkan, atau dianggap biasa. Iki wis takdir, misalnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah perilaku dia terhadap itu. Studi saya, riset saya dengan teman-teman, judul riset saya itu adalah disobedient, ketidakpatuhan terhadap kesehatan. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang COVID dan bahayanya itu 100%. Berangkat dari ketidakpatuhan. Riset saya tentang ketidakpatuhan. Penelitian penjenengan. Ya, karena saya melihat bahwa ternyata ketidakpatuhan ada di mana-mana gitu ya, di jalan ya. Termasuk tadi kok tarik tambang antara ekonomi sama kesehatan tadi ya, harus dicari resultannya. Ayam mananya dulu. Ya. Gitu. Jadi kalau riset saya itu pengetahuannya 100%, Pak. Mereka tahu semua. Dan mereka paham bahwa ini itu masalah mendunia yang berbahaya. Tetapi attitude-nya, sikapnya terhadap resikonya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kena COVID bahaya mati. Maka saya harus menghindar, saya harus sembunyi, saya harus. Tapi ada yang lain, sikap mereka itu, ini itu pilihan itu. Kalau kamu takut dengan itu, ya kamu tidak akan pergi kemana-mana dan keluargamu akan bawa tinggalkan. Tapi kalau kamu berani menghadapi itu, insya Allah, Allah melindungi gitu dia. Ada sikap seperti itu. Dan ada perilaku yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari 4 itu Pak, dari masker, cuci tangan, social distancing, itu yang paling dipatuhi masker. Yang kedua adalah cuci tangan. Ya. Yang paling rendah itu adalah social distancing. Malah paling rendah ya Pak ya? Ya? Karena mereka itu paling sulit untuk memutus hubungan. Ya. Karena ini kan solidaritas ya. Solidaritas itu ketika mereka harus berhubungan dengan orang lain itu berbatasan, itu sulit. Itu juga karena fasilitas IT kita untuk hubungan sosial kurang. Jadi itu yang paling itu sebabnya mereka keluar untuk mencari teman, untuk kemudian bertemu dengan orang lain, karena di rumah itu tidak menjamin ketenangan mereka. Itu isu satu. Isu yang kedua adalah apa yang dilakukan pemerintah dengan cukup kuat sejak pertama, itu namanya government control. Tapi dalam kehidupan ini yang mengendalikan tidak hanya government control, ada social control, tadi kayak sanksi-sanksi tadi, dan ada cultural control. Jadi kalau saya tidak ketemu ibu saya pada waktu hari Lebaran, saya kena cultural control, kena hukuman nilai, yaitu saya dianggap anak yang tidak patuh orang tua. Nah, hukuman cultural control dan social control itu sama beratnya dengan government control itu tadi. Nah, ini yang mestinya harus bisa diperhitungkan di semua dimensi ini, kemudian dicari titik temunya. Kalau government control jelas, Yuli jalan di depan. Tapi social control kita perlu tokoh-tokoh masyarakat ada di depan. Saya dulu pernah mengatakan kenapa yang ujung tombaknya itu adalah pemerintah daerah dan juga tentara. Masyarakat disuruh sembunyi apa, mereka tidak bisa ketularan. Nah, itu sebenarnya ekspresi dari keadilan di dalam 3 kontrol ini. Kenapa yang maju government control, tapi social control dan cultural control tidak dipakai gitu. Nah, atau dipakainya lebih rendah. Nah, ini yang perlu dicari titik ketemunya. Tak pertajam boleh ya? Boleh, silakan. Penting ini untuk masyarakat juga. Iya, betul. Bapak tadi menyebutkan ada 3 indikator. Government control, social control, dan cultural control. Iya, 3 itu. Itu sebenarnya masing-masing sudah cukup masuk. Tapi ketidakpatuhan itu masih nampak. Kira-kira apakah saatnya ada
punishment. Diperlukan nggak itu dari aspek sosiologis pendekatannya? Jadi Kalau- bagi mereka yang seperti itu, kalau kita lihat tayangan-tayangan di media sosial, di televisi, push up misalnya, itu juga belum membuat jerah. Iya, bahkan membersihkan Fasilitas umum. iya, got gitu juga terkadang orang masih terlalu mengesampingkan Itu, gitu. Ya. Terus Budi, menurut Pak Jadi Derajat, kontrol harus dibarengi dengan insentif. harus Jadi yang dibarengi baik dengan- itu diberi insentif, dihargai, bahkan dipublikasikan, semua orang akan merasa bahwa oh iki jalan sing bener. Ya. berarti konsep reward and punishment. Reward and punishment itu baik di government atau di social dan di cultural gitu. Jadi angkat hal-hal yang mengatakan dari budaya, dari agama, apa sih yang memberi reward pada orang kalau dia kemudian menjaga kesehatannya gitu. Oke. Menjaga kesehatan ibadah gitu, misalnya gitu ya. Dan itu harus dikuatkan, itu termasuk reward dalam cultural itu. Dan ya Pak Yuli harus menjalankan itu. Tidak hanya mengurusi kesehatan tapi juga cultural control, cultural incentive itu harus dibuat juga gitu. Oke. Mungkin kita bergeser lagi ke Pak Yulianto. Iya, kita langsung Kelihatan nampak juga sudah ingin berkomentar nih tadi. karena selalu dimention oleh Pak Derajat ya. Iya betul itu, tahu Pak. Ngerti sadurungu minara. Ngaten Pak Yulianto. Jadi 3 aspek tadi itu baik government, sosial maupun cultural budaya itu bagaimana mengimplementasikan itu, apalagi ditambah ini perlu reward bagi mereka yang taat, harus diangkat ke ruang publik biar masyarakat tahu ada penghargaan. Tapi sebaliknya kalau yang tidak taat berangkat dari kepatuhan tadi, ini harus diberi hukuman. Mengimplementasikan itu kira-kira kados pundi Pak Yuli? Penjenengan selaku pengampu itu. Terus pundi Kadinkes? Iya, memang betul Pak. Antara pengetahuan dan perilaku itu kadang-kadang tidak Ada gap, ada gap. Iya. Merokok itu semua perokok itu tahu kalau merokok dapat mengganggu kesehatan, kanker, Oke. hipertensi, Impotensi. jantung. Tidak ada perokok yang tidak tahu. Betul. Tetapi berapa perokok yang berhenti gara-gara pengetahuan? Nggak ada. Hampir tidak ada ya Pak Kalau ya. sakit duluan biasanya nggak ada. Laras, Jadi iya. ini lalu kaitannya dengan governance control, social control, sama culture. Iya, cultural control. Semua sudah kita lakukan. Iya, Governance control saya kira sudah tahu ya. sudah hadir lah pemerintah. Ya. Lalu yang sosio dan culture itu sudah kita konsepnya adalah jogotongo. Jadi jogotongo Itu sosial kontrolnya iya, mungkin. jogotongo itu pemberdayaan masyarakat dalam penanganan COVID, ya. Masyarakat sendiri yang mengajak, masyarakat sendiri melakukan, masyarakat sendiri mengkontrol, ya. Sesuai dengan sosial yang berlaku di mereka, ya, budaya mereka, ya. Di Jawa Tengah itu ada 45.000 RW. 45.000 RW. Jogotongo itu berbasis RW. Jogotongo di Jawa Tengah itu ada 37.000 RW. Belum semuanya memang. Dari 37.000 RW itu memang belum semuanya Jogotongonya itu melaksanakan dengan baik gitu. Tetapi sudah sebagian besar sudah melakukan, ya. Dan itu sebenarnya apa yang Pak Dr. Sidarajat tadi sampaikan diwadahi dalam suatu Satgas Jogotongo namanya. Di sana tidak hanya kesehatan saja satgasnya, tapi ada satgas sosial, satgas ekonomi, satgas hiburan. Hiburan ini. Satgas Hiburan. Karena pandemi ini kan pengaruhnya terhadap stres, ya, depresi, gangguan jiwa kan banyak Betul, gitu. betul. Maka ada 4 satgas di sana. Satgas kesehatan, satgas sosial, ekonomi, dan hiburan. Itu siapa yang melakukan? Masyarakat sendiri. Yang mengembangkan masyarakat sendiri, yang mengawasi masyarakat sendiri. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi itu konsep kita dan itu sudah dilakukan. Setiap hari mereka melakukan laporan ke kita, baik melalui aplikasi yang ada maupun manual. Ya, kita monitor terus berapa persen sih masyarakat yang patuh menggunakan masker, yang cuci tangan dan jaga jarak. Sama persis dengan laporan Jogotongo, Pak, penelitian. Yang paling tinggi kepatuhannya masker, kedua cuci tangan, paling rendah adalah jaga jarak. Jaga jarak. Sama itu. Laporannya setiap hari kami menerima. Gitu. Jadi mereka mengamati masyarakatnya, lalu melakukan edukasi,
lalu evaluasi seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep itu sudah ada, tinggal bagaimana kesungguhan kita semua. Tentunya reward and punishment tadi harus memang dijalankan. Malah ada usulan, Pak. Yang memakai masker diberi hadiah. Insentif. Tapi sudah diupayakan atau belum itu? Paling bisa usulan nanti ke Pak Amek misalnya. Hadiahnya anggarannya. Nah, itu. Oke, mungkin non sewu. Kayaknya ada non sewu. Kayaknya ada pemirsa yang ingin bergabung begitu. Betul. Monggo, Mbak diterima dulu. Dan untuk pemirsa yang saat ini sudah bergabung dengan kami di Aspirasi Jawa Tengah. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak atau Dengan Mas ini Agus kita di panggil? Karanganyar. Siapa? Agus. Agus di mana, Mas Agus? Karanganyar. Di Karanganyar. Ya. Baik, pertanyaannya kemudian ditujukan kepada siapa? Monggo, Mas Agus. Saya tanya ke Bapak semua. Selamat malam, Bapak semuanya. Selamat malam. Bapak, ini saya mau tanya. Ini kan yang kita tahu kan sekarang di Indonesia itu sudah hampir 1 juta lebih kasusnya ya, Pak ya. Nah, ini nanti kalau yang saya tanyakan, kira-kira dampak sosial apa, Pak, nanti yang akan timbul? Dan langkah apa yang nanti bisa diambil untuk menghindari dampak sosial yang lebih buruk gitu, Pak? Baik, Mas Agus. Baik, ingin ditanyakan kepada ketiga narasumber kita ya? Iya. Baik, boleh diulang sekali lagi, Mas. Inti dari pertanyaannya Mas Agus ialah? Intinya itu dampak sosial. Nanti dampak sosial yang timbul itu kalau begini terus tuh yang timbul tuh nanti bagaimana gitu loh. Terus langkah yang harus diambil untuk menghindari dampak sosial yang akan lebih buruk itu nanti bagaimana? Baik, dan kita akan menjawab setelah break ya, Bapak-bapak. Setelah break lah. Kita jawab setelah break. Baik. Sabar Mas Agus, kita mungkin ada tamu yang mau lewat dulu. Betul sekali Mas Agus, tetap bersama kami dan kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap masa Usai Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, kini giliran Provinsi Jateng melaksanakan pencanangan vaksinasi imunisasi COVID-19 pertama. Acara yang digelar di RSUD Tugu Rejo Semarang ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Jateng Taj Yasin, dan beberapa pejabat Forkombinda dan MUI Jateng. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan semua masyarakat sudah semestinya mendapatkan vaksin untuk melindungi dari COVID-19. Vaksin COVID-19 sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat ingin mengikuti imunisasi. Meski tidak sedikit masyarakat yang meragukan soal vaksin tersebut, namun politisi dari fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin sudah layak, halal, dan aman untuk disuntikan ke masyarakat. Ini bagian dari mensukseskan program pemerintah saya kira, dan bagian dari meyakinkan masyarakat kalau nanti kemudian sampai ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat bawah ini kemudian melakukan vaksinasi, masyarakat harus punya kesadaran, masyarakat harus punya keberanian dan turut mensukseskan untuk program vaksinasi ini. Tidak ada gejala apapun, tidak ada kendala apapun. Satu, jelas penanganannya cepat, lalu kemudian aman,
Selain mendukung program pemerintah, imunisasi COVID-19 juga merupakan upaya untuk memberikan kesadaran sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap vaksin yang akan disuntikan, didukung dengan penanganan yang baik dari Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga proses imunisasi tersebut layak untuk diikuti oleh masyarakat. Dari Semarang, tim Warta Legislatif melaporkan. DPRD Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan terbaik laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2020 dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia baru-baru ini. Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK ini menyatakan penghargaan LHKPN merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Melalui LHKPN, uang atau harta penyelenggaraan seperti anggota DPR dan DPRD bisa dipantau, termasuk persoalan gratifikasi. Pantauan ini dilakukan karena kinerjanya ditujukan untuk melayani publik. Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusrianto usai menerima penghargaan mengungkapkan penghargaan dari KPK ini menunjukkan anggota legislatif Jateng telah tertib dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahun. DPRD Provinsi Jateng secara resmi telah menandatangani Fakta Integritas dengan KPK untuk mencegah korupsi, antara lain melalui pelaporan LHKPN. Ini kami ucapkan terima kasih kepada KPK dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk tetap tertib di dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahunnya. Harapannya nanti teman-teman juga di DPRD Provinsi tertib dalam rangka melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Karena kita sudah punya fakta integritas pada waktu pelantikan itu dengan KPK. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, selain DPRD Jateng, penghargaan juga diberikan KPK kepada Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik se-Indonesia. Tim Warta Legislatif melaporkan. Setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan bagi 14 calon anggota KPID periode 2021-2024, Komisi A DPRD Provinsi Jateng baru-baru ini melaksanakan pemilihan calon anggota KPID Jateng yang dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam pemilihan yang digelar layaknya pemilihan umum ini, sebanyak 19 anggota komisi memberikan suaranya dengan mengambil kartu suara dan memilih calon di bilik suara. Hasilnya dari 14 orang akhirnya didapatkan 7 nama calon anggota KPID Jateng periode 2021-2024. Mereka adalah Anas Syahrul Alim memperoleh 16 suara, Sonaka Yuda Laksono 14 suara, Muhammad Aulia Asyadin 14 suara, Yogyo Susaptono 14 suara, Ari Yusmin Darsih 12 suara, Asi Budi Astuti 12 suara, dan Ahmad Junaidi 12 suara. Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengungkapkan kepengurusan KPID Jateng baru ini diharapkan lebih banyak mengedepankan melakukan pembinaan daripada pembinasaan terhadap lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Pasalnya, ke depan tantangan lembaga penyiaran semakin berat dengan adanya digitalisasi. Kita berharap KPID ke depan ini, seperti yang kami katakan beberapa hari sebelumnya, KPID ini lebih banyak melakukan pembinaan, bukan melakukan pembinasaan, karena kita tahu KPID ini ke depan tantangannya cukup berat. Pertama, kita akan menghadapi ASO, jadi istilahnya perubahan dari analog ke digital di tahun 2022. Hasil pemilihan anggota KPID Jateng tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD dan penetapannya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari Semarang, tim Warta Legislatif melaporkan.
darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Baik pemirsa, kembali bersama dengan kami masih dalam program Aspirasi Jawa Tengah. Tadi sudah masuk ya telepon interaktif dari Mas Agus Karanganyar mengenai bagaimana dampak sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, Pak Bona. Kemudian di antara para narasumber kita, Pak, di malam hari ini siapakah mungkin yang monggo Pak Bona memilih untuk menjawab? Ya, saya kira yang paling kompeten menjawab itu kan pendekatan sosiologis tentunya. Betul. Bicara soal dampak sosial. Katuran monggo Pak Derajat. Ini dari aspek sosiologis mengenai dampak sosial itu kados pundi? Monggo Pak Derajat. Jadi walaupun ini berasal dari biologi ya, karena ini virus ya, tetapi virus ini, epidemi ini telah memaksa masyarakat untuk berubah secara cepat. Jadi Perilaku. terjadi perubahan sosial, baik itu di tingkat value, di tingkat pengetahuan, perilaku secara cepat. Dan tidak bisa dipersiapkan, bahkan jalan keluar yang terbaik pun belum ada. Nah, perubahan sosial yang cepat ini menimbulkan beberapa efek. Efek pertama itu adalah yang saya tahu, jumlah angka perceraian tinggi. Kenapa angka perceraian tinggi? Karena institusi keluarga tidak mampu menjadi penopang dari itu. Kan kita tahu, working at home, learning at home, sembarang kalian at home. Nah, keluarga-keluarga ini belum siap sebenarnya memiliki tata nilai untuk mencampur antara kehidupan informal di keluarga dan kehidupan formal di kantor. Nah, karena tidak siap, harus ditompo seenaknya, akhirnya terjadilah berbagai problem ya, baik itu perceraian atau kejenuhan di keluarga yang mengakibatkan macam-macam perilaku orang, dan itu diekspresikan di media sosial. Jadi media sosial terus isinya macam-macam. Ya, itu satu. Karena ketidaksiapan value di dalam keluarga. Yang kedua adalah karena ini peristiwa yang terus didengarkan dan tidak ada penyelesaiannya setahun ya lebih, maka orang kemudian menjadi semakin berhati-hati, istilahnya parno ya. Apa efek dari parno itu adalah dia melakukan apa istilahnya itu adalah stigmatisasi. Jadi dia membuat judgement, penilaian sendiri secara sosial bahwa nek wong watuk itu harus dihindari. Bahwa nek enek keluarga sing sakit di rumah sakit semua harus menjauh, bahkan harus dituding gini. Nah, bahkan terus kalau ke rumah sakit itu akan sudah dituduh sakit dan mati. Nah, itu stigma-stigma itu dikenakan orang, akibatnya apa? Orang bukannya pergi ke kesehatan kalau sakit, ke rumah sakit, dia menghindar. Sampai parah baru ke rumah sakit. Nah, ini yang membuat kemudian rumah sakit menjadi sangat kewalahan karena yang datang itu betul-betul yang sudah parah. Ngaten. Yeah. Matur nuwun. Iya, terima dari kasih. aspek sosiologis nampak kan seperti itu. Betul Tapi kita sekali. ingat mungkin tadi Pak Yuryanto, Pak Kadinkes sampai diperlukan satgas Hiburan. mungkin mengakomodir fenomena yang Stres tadi ada ya. di tengah masyarakat, stres, boring, Iya. jenuh, Betul, berakibat mungkin tingkat perceraian meningkat. Meningkat. Bagaimana yang Bapak katakan tadi, ada konsep mau apa sudah atau belum atau dalam perencanaan satgas hiburan tadi. Terus nanti Pak Yulianto. Ya, sebelum saya menjawab satgas hiburan ya, saya ingin memberitahukan pada masyarakat bahwa sudah banyak sekali pemerintah melakukan penanganan pandemi ini ya. Tiap hari di Jawa Tengah itu ada sekitar 8.000 sampai 9.000 orang yang dites PCR dan itu semuanya pembiayaan dari kami provinsi. Ya. Ya. Seminggu itu bisa 70.000. Seminggu 60.000 sampai 70.000 tiap minggu itu. Dan untuk 35 kabupaten kota. Iya. Dan itu sudah melampaui di atas standar WHO. Jadi standar WHO itu setiap 1.000 orang satu tes per minggu. Jadi setiap minggu itu kira-kira 34.000. Tapi kita sudah sampai 2 kali lipatnya. Jadi saya ingin masyarakat bahwa pemerintah sudah banyak sekali melakukan itu ya. Lalu yang kedua, semua yang sakit tadi, yang aktif tadi kan 10.000 sekian pada satu hari ini ya. Itu sebagian dirawat di rumah sakit, sebagian diisolasi ya. Yang dirawat di rumah sakit semuanya pemerintah yang membiayai. Kalau isolasi? Isolasi kalau terpusat
Semua pemerintah yang membiayai. Kalau di rumah tidak. Makanya saya menghimbau semua yang positif OTG tadi atau gejalanya ringan agar mau diisolasi di tempat khusus yang dikelola oleh pemerintah. Agar terkonsentrasi mungkin. Terkonsentrasi, semuanya akan kita biayai masalah itu ya. Lalu tenaga kesehatan yang jumlahnya ribuan itu juga insentifnya dan biaya operasional semuanya ditanggung oleh pemerintah. Artinya masyarakat supaya tenang dalam hal ini ya. Dan tugasnya hanya satu masyarakat itu, yaitu tadi memutus mata rantai penularan dengan melakukan 3M secara konsisten ya. Lalu dampak pandemi ini terhadap tidak hanya terhadap sosial tetapi semuanya, ekonomi, transportasi, pariwisata, bisnis semua terdampak. Nuwun sewu nyelatur. Ya. Ada yang mengganggu di pikiran saya, Pak. Ya. Itu kalau terkena COVID-19. Ya. Tapi kan tidak semuanya murni COVID-19. Manakala seseorang itu ada penyakit pendamping, ya. Apakah itu juga menjadi beban pemerintah untuk dibiayai? Iya, iya. Iya. Ya pokoknya kalau di swab PCR positif sakit dirawat, udah pemerintah. Oh, langsung menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya, separuhnya misalnya apa? Iya, semuanya. Karena apa? 70% sampai 80% yang sampai meninggal itu pasti disertai dengan komorbid, penyakit komorbiditas, ya. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. Ya. Nah, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Lalu kaitannya dengan hiburan ya. Jadi pandemi ini memang membuat stres semua orang. Ya. Ini sudah setahun ya lebih ya. Hampir 1 tahun Pak. Stres itu kalau lama-lama tidak bisa dikelola namanya bisa jadi distres. Kalau distres tidak bisa dikelola menjadi gangguan jiwa, sakit jiwa seperti itu ya. Maka kenapa ini para dokter jiwa ini tadi saya ketemu dengan seluruh dokter jiwa di Jawa Tengah ya. Saya minta untuk membantu penyembuhan para penderita COVID ini di rumah sakit masing-masing. Jadi ini tidak hanya menyembuhkan fisiknya saja, betul. Ya, psikologisnya tetapi juga. psikiatrik, psikologisnya harus disembuhkan juga. Iya. Karena apa? Karena ini terjadi terganggu stres, distres dan sebagainya akan menurunkan imunitas tubuhnya, ya, sehingga akan apa ya? Menyebabkan kematian, menyebabkan semakin berat, ya, angka kesembuhannya rendah dan sebagainya. Maka ini harus kita bangun ini. Lalu juga konsep perawatan itu sedang kami diskusikan dengan para ahli, ya. Apakah harus diisolasi di tempat khusus, terpisah dari orang yang lain, ya, yang sehingga bayangannya itu nanti macam-macam, ya. Itu seperti itu. Ini yang sedang kami diskusikan, ya. Bagaimana supaya orang yang diisolasi itu masih bersosialisasi dengan orang lain, bisa mungkin sharing dan mungkin melalui virtual, melalui apalah, banyak cara sebenarnya, ya. Itu yang sedang kita diskusikan agar angka kesembuhannya semakin meningkat dan angka kematiannya semakin menurun. Mendiskusikan apakah sudah mulai diberikan bagaimana memformulasi ya cara ya untuk sebuah kebijakan? Sudah. Beberapa contohnya kemarin saya ke Brebes. Brebes itu sudah menerapkan perawatan isolasi itu bisa ditunggui. Nah, ini juga sebenarnya agak bertentangan ya dengan prinsip isolasi ya. Tetapi mereka punya cara ya tersendiri bagaimana ditunggui, bisa ada temannya, curah pendapat, tetapi tidak menularkan. Dan ternyata itu mempercepat kesembuhan, seperti itu. Nah, konsep itu nanti baru kita pelajari lebih lanjut. Kalau itu memang bisa menjadi konsep yang baik, maka akan kita kembangkan. Kaitannya dengan tadi Satgas Hiburan ya, itu dikembangkan di Jogotongo. Sebenarnya intinya seperti itu. Di situ. Iya, seperti itu. Hiburan itu macam-macam ya. Betul. Bisa lomba gambar kayak ya, atau mungkin lomba nyanyi atau apa sebenarnya kreativitas yang dibangun di masyarakat.
Tetapi tetap dengan memperhatikan tentunya protokol Pasti, tadi ya Pak. ya pasti itu. Baik. Jadi itu untuk Pak Yulianto? meningkatkan imunitas itu. Nah, tentunya juga itu akan membantu masyarakat Pak Bona ya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan yang semakin seru ya, kita harus menyaksikan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita dan Usai Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, kini giliran Provinsi Jateng melaksanakan pencanangan vaksinasi imunisasi COVID-19 pertama. Acara yang digelar di RSUD Tugu Rejo Semarang ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Jateng Taj Yasin, dan beberapa pejabat Forkompinda dan MUI Jateng. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan semua masyarakat sudah semestinya mendapatkan vaksin untuk melindungi dari COVID-19. Vaksin COVID-19 sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat ingin mengikuti imunisasi. Meski tidak sedikit masyarakat yang meragukan soal vaksin tersebut, namun politisi dari fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin sudah layak, halal, dan aman untuk disuntikan ke masyarakat. Ini bagian dari mensukseskan program pemerintah saya kira, dan bagian dari meyakinkan masyarakat kalau nanti kemudian sampai ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat bawah ini kemudian melakukan vaksinasi, masyarakat harus punya kesadaran, masyarakat harus punya keberanian dan turut mensukseskan untuk program vaksinasi ini. Tidak ada gejala apapun, tidak ada kendala apapun. Satu, jelas penanganannya cepat, lalu kemudian aman, lalu kemudian halal, dan tidak sakit. Selain mendukung program pemerintah, imunisasi COVID-19 juga merupakan upaya untuk memberikan kesadaran sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap vaksin yang akan disuntikan, didukung dengan penanganan yang baik dari Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga proses imunisasi tersebut layak untuk diikuti oleh masyarakat. Dari Semarang, tim Warta Legislatif melaporkan. DPRD Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan terbaik laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2020 dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia baru-baru ini. Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK ini menyatakan penghargaan LHKPN merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Melalui LHKPN, uang atau harta penyelenggaraan seperti anggota DPR dan DPRD bisa dipantau, termasuk persoalan gratifikasi. Pantauan ini dilakukan karena kinerjanya ditujukan untuk melayani publik. Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusrianto usai menerima penghargaan mengungkapkan penghargaan dari KPK ini menunjukkan anggota legislatif Jateng telah tertib dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahun. DPRD Provinsi Jateng secara resmi telah menandatangani Fakta Integritas dengan KPK untuk mencegah korupsi, antara lain melalui pelaporan LHKPN. Ini kami ucapkan terima kasih kepada KPK dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk tetap tertib di dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahunnya. Harapannya nanti teman-teman juga di DPRD Provinsi tertib melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Karena kita sudah punya fakta integritas pada waktu pelantikan itu dengan KPK.
Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, selain DPRD Jateng, penghargaan juga diberikan KPK kepada Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik se-Indonesia. Tim Warta Legislatif melaporkan. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Baik pemirsa, kembali bersama dengan kami di Aspirasi Jawa Tengah dengan tema Positif COVID-19 melebihi angka 1 juta. Bagaimana Jateng menyikapinya? Dan ini adalah segmen terakhir pemirsa. Maka dari itu Pak Bonas silahkan kita lebih seru lagi diskusinya. Monggo Pak. Iya. Matur nuwun. Sami-sami. Itu jadi mungkin tadi sudah disampaikan Pak Kadinkes kita. Ini mestinya DPRD selaku mulai dari yang punya fungsi budgeting. Ini kira-kira kemampuan Jawa Tengah untuk membackup perencanaan kebijakan tadi yang sampai rumah sakit jiwa, dokter-dokter jiwa yang selama ini mungkin saya mencoba menangkap tadi belum dioptimalkan peran. Terus kemudian dari SDM itu tunting Pak Nggih. Kemudian sampai ada konsep direncanakan satgas hiburan dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira kados pundi DPRD Jawa Tengah mensikapi ini? Ini kan domainnya Komisi E murni kalau ini. Monggo, Pak Ameh. Yang pertama sih kami awalnya Joko Tonggo ini sangat bagus memang, karena itu mencapai dari titik struktur pemerintahan sampai tingkatan bawah. Tinggal efektivitasnya dan evaluasinya kalau itu selalu terus dilakukan, mungkin apa yang perlu dipertahankan dan ambil sampai tingkatan provinsi sehingga menjadi acuan yang agak pakem yang bisa dilakukan. Karena kalau sudah merata sampai tingkatan bawah, ini kan pemerintah sudah tahu kearifan lokal di masing-masing dan bagaimana penelitian tadi yang 3M paling lemahnya adalah social distancing dan lain sebagainya kan ini menunjukkan satu studi tersendiri. Untuk karena itu kami beberapa kali juga rapat koordinasi dengan Pak Yuli dan juga beberapa dinas. Semua program tahun ini basicnya adalah COVID-19. Perspektifnya mereka memberikan ini semacam dampak COVID. Jadi tenaga kerja juga perspektifnya juga pakai dampak COVID, pendidikan juga pelaksanaannya dampak COVID dan lain sebagainya. Sehingga celah di kebijakan termasuk anggarannya, mungkin infrastruktur harus melihat juga, cuman dampaknya memang tidak begitu signifikan dalam hal peningkatan kinerja mereka. Cuman karena ini COVID dan ini merupakan satu prioritas. Karena kebijakan COVID dalam penganggaran itu kan pertama dilakukan oleh Perpu, disahkan oleh undang-undang, dan eksekutif silahkan mau menganggarkan berapa saja, asalkan kita hanya diberitahu dan kita tahu analisa anggaran itu akan sampai efektifnya sampai apa. Ya kemarin karena memang koordinasinya aja, dan ini harapan kami di DPRD pola koordinasinya terus ditingkatkan antara eksekutif dan legislatif, sehingga ketika kita ditanya masyarakat dengan program kesehatan apa yang efektif, bagaimana nanti desain sampai selesainya dalam tanda kutip, masyarakat kalau sudah vaksin sudah selesai. Mereka belum tahu juga kalau di Cina itu sudah ada vaksin, terus nanti ada mutasi virus lagi, dan ternyata membutuhkan vaksin lagi. Tapi minimal sehingga anjuran Pak Yuli itu menjadi penting tadi. Bagaimana penerapan kesehatan, protokol kesehatan ini menjadi kunci.
baik ada vaksin maupun tidak ada vaksin. Apalagi terhadap masyarakat yang masih agak takut kepada vaksin, ini juga kami sangat prihatin karena semua banyak orang, mayoritas masyarakat di dunia itu untuk memperebutkan vaksin ini sangat banyak. Mereka berebut untuk mendapatkan vaksin dan bagaimana masyarakatnya itu bisa aman dari serangan paparan COVID-19. Sehingga harapannya tingkat edukasi dari pemerintah, tenaga kesehatan dan lain sebagainya itu juga dijalankan. Ya, beberapa masukan ke dinas kesehatan sih yang masuk ke kami, aspirasi dari tenaga kerja. Kadang mereka terlalu terforsir dari sisi tenaga kerja kesehatan, nakes, terforsir, sehingga dibutuhkan ya semacam relawan-relawan, dan tentunya saya melihat juga sudah dibentuk itu dari dinas kesehatan, mulai persiapan vaksinasi, terus mereka yang merawat di isolasi yang terpusat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Dan harapannya sih tingkat kesejahteraannya juga harus terpikirkan. Silahkan secara efektivitas anggaran yang akan digunakan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang ada. Minimal 1 tahun ini sudah menjadi gambaran prioritas, kita. Ya. Untuk itu anggaran prioritas. Tapi 1 tahun ini misalkan kita bisa lihat menjadi satu kunci ukuran, sehingga apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus ditinggalkan dan lain sebagainya itu kita sudah jelas. Kalau ini dalam penanganan COVID kok masih programnya nggak begitu penting-penting dan sasarannya ke masyarakat tidak langsung, ini sangat eman untuk kita laksanakan. Sehingga kemarin ada usulan 1 triliun ini, mari kita nanti kaji bersama bagaimana efektivitasan dari program-program tersebut. Ukurannya harus jelas, tingkat kinerja dan ketercapaian dan tidak ketercapaian harus jelas. Mending evaluasi yang banyak untuk memperbaharui yang ke depan daripada kita laporannya bagus-bagus terus, yang penting kurvanya turun dan lain sebagainya, itu sudah positif, bukan itu. Tapi sisi kinerjanya yang bagaimana progresnya itu kita sudah memahami, pemerintah bisa beradaptasi dengan masyarakat dan ini mengurangi dari konflik of interest di sosial tadi. Ya. Matur nuwun Pak Ame. Ini mungkin Pak Dr. Derajat tentunya. Tadi sudah disampaikan kepatuhannya sangat lemah sehingga ada bagaimana membuat efek jera dan seterusnya. Terakhir mungkin ini Pak Derajat, karena ini waktu kita dikejar waktu. Kira-kira kados pundi aspek sosiologis untuk merubah perilaku berupa kesadaran moral masyarakat, mungkin sampai ke perubahan gaya hidup, mungkin itu kira-kira cara yang bagaimana yang tepat untuk masyarakat kita Jawa Tengah ini Pak Derajat? Kalau sekarang ini menurut saya tidak ada 1 atau 2 cara yang tepat. Semua cara harus dimungkinkan. Semua cara dimungkinkan dan semua harus terintegrasi bersama-sama. Harus berpadu. Itu Jogo Tonggo sebenarnya basisnya kalau di konsep itu community based health. Jadi kesehatan yang berbasis pada masyarakat. Nah, di sini prinsip triple helix, prinsip pentahelix bekerja sama antar stakeholder bareng-bareng mewujudkan saling kepercayaan untuk bersama-sama, saling berjejaring, saling kemudian mendukung dan saling memberi jaminan pada teman dan saudara-saudaranya. Itu kekompakan itu yang diperlukan sekarang ini. Oke. Baik, itulah tadi dari Pak Derajat ya Pak Bona. Iya Mbak, waktunya kita sebenarnya kurang banget. Iya. Masih banyak yang bisa kita eksplor dari ini. Mungkin terakhir kita butuh ini closing statement dari beliau. Apapun tadi sudah kita diskusikan di tengah-tengah keterbatasan waktu. Ini sekarang nyuwun closing statementnya, mulai dari Pak Yulianto, kemudian Pak Amek dan Pak Derajat. Monggo Pak Yuli, closing statement pun untuk masyarakat. Saya sering mendengar dari masyarakat, kapan ya pandemi ini berakhir? Gitu. Kapan pandemi berakhir? Ini sudah setahun, gitu. Belum pernah ada ya kita seumur-umur mengalami seperti ini, begitu. Jadi kadang-kadang sampai ada yang hopeless, tidak ada harapan. Ya. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa harapan itu ada. Harapan itu ada. Kami mengikuti dari menit ke menit, detik ke detik, ya bisa diikuti di dalam corona.jatengprov.go.id itu bagaimana perkembangan kasus di Jawa Tengah.
dalam epidemiologi itu kita memakai periode mingguan, ya. Minggu pertama itu sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia. Ya. Ya, itu minggu pertama. Lalu sampai minggu ke-51 kira-kira pertengahan Desember, itu kurva epidemiologi itu kan kurvanya itu kan seperti bukit ya gambarnya. Di puncak ya. Iya, itu terjadi puncaknya tuh di situ. Setelah itu turun. Januari turun. Dan itu persis seperti forecast pada awal pandemi. Banyak ahli epidemiologi yang memperkirakan bahwa puncaknya itu waktu itu bulan November. Cuman ini bergeser ke Desember dan akan berakhir sekitar bulan Mei seperti itu. Jadi Jawa Tengah seperti itu, terjadi penurunan. Moga-moga menurunnya itu terus. Amin. Terus. Dan moga-moga berakhir sebelum bulan Mei. Ya, ini Amin. karena ucapan itu doa ya. Betul. Enggak. Jadi Apa yang kita kita harus ucapkan berupa optimis. doa itu. Optimis. Amin, Ya, amin. tetapi dengan catatan 3M harus kita lakukan bersama. Ya. Lalu 3T kita lakukan dan vaksinasi kita sukseskan. Optimis. Optimis. Matur nuwun. Terima kasih, Pak Pak Yulianto. Monggo Pak Ame. Ya, harapannya banyak dan kita setiap hari di DPRD ini lebih banyak kunjungan ke dapil. Karena kita mau konsentrasi untuk kunjungan bersama ini juga menimbulkan kerumunan baru. Artinya Pak Ketua ini, Pak Bambang, Ketua Dewan lebih menegaskan bagaimana wakil rakyat itu bisa turun ke daerahnya masing-masing, menyerap aspirasi dan membawanya untuk dirapat koordinasikan dengan stakeholder terkait atau OPD terkait, sehingga itu menjadi satu permasalahan-permasalahan bersama. Sehingga harapannya kita melihat orang yang tertib, kita melihat orang yang sama sekali tidak tertib, ini masih variatif di masyarakat. Sehingga harapan kami di DPRD ya untuk masyarakat bahwa COVID-19, Corona itu masih ada. Sehingga harapannya bagaimana kita untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah sangat-sangat memperhatikan dan secara terus-menerus mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Tapi dengan hal yang begitu, tanpa adanya dukungan masyarakat, kesadaran masyarakat, edukasi yang ada di masyarakat, tentunya ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Dengan Dinas Kesehatan, silahkan berapa saja anggaran, grand desainnya, mulai perencanaan sampai tingkat akhir, itu diperkirakan sampai berapa bulan, berapa dana yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang dibutuhkan, kami akan siap backup dalam prioritas pendanaan untuk penanggulangan COVID-19. Sehingga kuncinya memang kita harus bersama-sama. Semua dinas, semua perangkat, semua stakeholder, kontrol tadi, pemerintah, culture maupun sosial dan lain sebagainya. Harapannya karena ini belum selesai dan kita harus sadar ini, walaupun juga nantinya dengan keoptimisan bersama masih ada harapan. Ya, baik. Ya, matur nuwun Pak Ame. Lah ini gong, ini terakhir. Aspek sosiologis, monggo closing statement-nya kados pundi Pak Dr. Ini Derajat. aspek sosiologisnya adalah mari bersama-sama bergandeng tangan, menyatukan pikiran dan niat untuk semuanya mempunyai inisiatif untuk melindungi dirinya, melindungi tetangganya, melindungi negaranya demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Ingatan saya ini. Atur nuwun, aduh Mbak. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Betul sekali, 90 menit sangat cepat ya Sangat Pak cepat Bona ya. berlalu begitu, jadi aduh. Mungkin next kita bisa Bertemu lagi bertemu. Betul sekali, dan juga pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, maka sudah selesai ini ya pembahasan kita tentunya juga dalam aspirasi Jawa Tengah bersama dengan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Abdul Hamid, kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Dr. Yulianto dan juga Dr. Derajat selaku pengamat sosial, dan juga host kita di malam hari ini Bapak Bona Ventura. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua boleh ya Bapak ya. Boleh. Dan juga tentunya selaku Mbak Okfik. Terima kasih. Izin undur diri.
Kami izin undur Sampai diri ketemu pemirsa. tentu saja Betul. pada episode yang akan datang. Akan datang. Maka dari itu jaga kesehatan, tetap optimis ya Pak ya. Optimis. Optimis dan terima kasih. Semoga seluruh pemirsa yang ada di rumah selalu sehat, tetap menjaga 3M dengan patuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat. Pesan-pesan terkini ku berharap kau tahu, aku selalu merindu saat kita tak bertemu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu, harusnya kau tahu ku mau kau isi hatiku. Sempat ku berpikir sendiri ini tiada arti, namun senyum manismu bukanlah angin lalu. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang